Namaku Ratna. Jika orang bilang uang bisa membeli segalanya, bagiku uang setidaknya bisa membeli waktu, sesuatu yang sangat mahal di rumah petak kami. Suamiku, Mas Dani, adalah seorang supir logistik antar kota. Ia pria yang sangat bekerja keras. Tubuhnya selalu beraroma matahari dan aspal. Namun, karena tuntutan ekonomi dan cicilan motor yang belum lunas, ia lebih sering menghabiskan malam di kabin truk daripada di sampingku. Kami tinggal di sebuah kontrakan di pinggiran Jakarta, di mana jarak antar rumah hanya dibatasi tembok tipis. Suasana di sini selalu bising dengan suara TV tetangga atau tangisan bayi. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku merasa sangat sunyi. Pernikahan kami yang baru berjalan 3 tahun terasa hambar. Mas Dani pulang hanya untuk tidur karena kelelahan, lalu berangkat lagi saat fajar belum menyingsing. Kasur kami lebih sering terasa dingin daripada hangat. Untuk membantu dapur tetap mengepul, aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket waralaba. Di sanalah aku sering bertemu dengan Pak Dodi. Dia adalah seorang duda yang mengelola bengkel motor kecil tepat di seberang minimarket tempatku bekerja. Pak Dodi mungkin sudah berusia awal 40-an, namun ia memiliki tubuh yang tegap karena pekerjaan fisiknya. Kulitnya yang kecoklatan seringkali mengkilap oleh sedikit keringat, memberinya kesan maskulin yang sangat jujur. Setiap sore, Pak Dodi selalu mampir untuk membeli kopi kemasan atau sekedar mendinginkan diri di bawah AC minimarket. Kami sering berbincang singkat di meja kasir. "Lembur lagi, Mbak Ratna?" tanyanya suatu sore dengan suara rendah yang menenangkan. "Iya, Pak. Cari tambahan buat bayar kontrakan," jawabku sambil mencoba tersenyum ramah, meski lelah menyergap bahuku. Ia menatapku dengan tatapan yang berbeda, bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan yang seolah mengerti setiap beban yang kupikul. "Wanita sepertimu harusnya lebih banyak istirahat, Ratna. Jangan dipaksakan." Panggilan nama tanpa sebutan Mbak itu membuat dadaku sedikit berdesir. Suatu hari, saat hujan turun sangat deras dan suamiku sedang berada di perjalanan menuju Surabaya, Pak Dodi menawarkan tumpangan dengan mobil bak terbuka miliknya yang sudah tua. Di dalam kabin mobil yang sempit, aroma oli dan parfum kayu yang maskulin dari tubuhnya memenuhi udara. Suara hujan yang menghantam atap seng mobil menciptakan suasana yang sangat privat. "Mas Dani belum pulang?" tanyanya memecah kesunyian. "Masih di jalan, Pak. Mungkin 2 hari lagi baru sampai," jawabku sambil mengeratkan jaket karena hawa dingin. "Sepi ya? Sendirian terus di rumah?" gumamnya pelan. Tanpa diduga, tangannya yang kasar namun hangat menyentuh punggung tanganku yang berada di atas lutut. Ia hanya mengusapnya sebentar. Sebuah gerakan sederhana yang terasa sangat berani sekaligus melindungi. Aku tidak menarik tanganku. Sejujurnya, aku merindukan sentuhan manusiawi yang hangat seperti itu. Di tengah kemiskinan dan kerja keras ini, aku merasa seperti tanah kering yang baru saja ditetesi air hujan. Nanti malam, kalau merasa terlalu sunyi, mampirlah ke bengkel. Saya punya kopi yang lebih enak dari yang ada di minimarketmu, bisiknya saat mobil berhenti di depan gang rumahku. Aku menatap matanya yang teduh di bawah lampu kabin yang remang. Sebuah undangan yang aku tahu mengandung risiko, namun juga menjanjikan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Malam itu, hujan sisa sore tadi masih turun rintik-rintik, menciptakan aroma tanah basah yang menyeruak masuk ke dalam kontrakan sempitku. Aku menatap jam dinding yang berdetak monoton, pukul 8 malam. Mas Dani baru saja mengirim pesan singkat. Katanya ia terjebak macet di jalur Pantura. Sebuah alasan yang sudah sangat akrab di telingaku, namun entah kenapa malam ini terasa lebih menyesakan. Rasa sepi di rumah petak ini seolah mulai menghimpit dinding dadaku. Bayangan sentuhan tangan Pak Dodi di dalam mobil tadi terus berputar di kepalaku.
Dengan perasaan bimbang, aku akhirnya meraih payung dan melangkah keluar. Langkah kakiku seolah memiliki tujuannya sendiri, membawaku menyeberangi jalanan becek menuju sebuah pintu besi yang sedikit terbuka di ujung gang, bengkel milik Pak Dodi. Di dalam, suasana remang-remang. Hanya ada satu lampu neon yang menyala di atas meja kerja yang penuh dengan kunci pas dan baut. Pak Dodi sedang duduk di sebuah kursi kayu panjang, menyesap kopi dari gelas kaleng. Ia tampak jauh lebih santai tanpa seragam kerjanya, hanya mengenakan kaos dalam putih yang pas di tubuh tegapnya. Akhirnya datang juga, sapanya dengan senyum tipis yang menenangkan. Duduklah Ratna, di sini lebih hangat. Aku duduk di sampingnya, merasakan suhu tubuhnya yang hangat kontras dengan udara dingin di luar. Ia menyodorkan gelas kopi yang masih mengepul. Ini kopi asli, bukan sasetan dari tokomu. Candanya, aku menyesap kopi itu, membiarkan rasa pahit dan hangatnya menjalar di tenggorokanku. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang kerasnya hidup di kota, tentang mimpi-mimpi kecil yang terkubur oleh cicilan, dan tentang kesendirian yang kami pelihara masing-masing. Di bawah lampu yang temaram, wajah Pak Dodi terlihat sangat berkarakter. Garis-garis di wajahnya bercerita tentang kerja keras, namun matanya memancarkan kelembutan yang jujur. Kamu tahu, Ratna, terkadang aku merasa mesin-mesin ini lebih mudah dimengerti daripada perasaan manusia, katanya sambil menatap tumpukan mesin motor di sudut bengkel. Mesin kalau haus oli tinggal diisi, tapi kalau hati yang haus, seringkali kita tidak tahu harus mencari kemana. Tangannya perlahan bergerak, kali ini dengan lebih pasti, ia mengusap bahuku yang sedikit lembab karena percikan hujan. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan penuh kehati-hatian. Aku merasa saraf-saraf di tubuhku seolah tersengat listrik kecil. Aku tidak menjauh. Sebaliknya, aku membiarkan kepalaku bersandar di bahunya yang lebar dan kokoh. Terima kasih sudah peduli, Pak. Bisikku pelan. Jangan panggil Pak, jika kita hanya berdua di sini. Panggil saja Dodi. Gumamnya tepat di telingaku. Ia meletakkan gelas kopinya, lalu berbalik menghadapku sepenuhnya. Di tengah aroma oli dan bensin yang khas, aku merasakan suasana berubah menjadi sangat intens. Mas Dodi meraih daguku, memaksaku menatap matanya yang dalam. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Di bawah atap seng yang sesekali berisik oleh sisa air hujan, aku merasakan tembok pertahananku runtuh. Ia mendekatkan wajahnya, dan aku bisa merasakan hangat napasnya yang beraroma kopi. Saat bibirnya menyentuh keningku dengan sangat lembut, aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam perhatian fisik yang sudah lama terlupakan. Malam itu, di balik pintu besi bengkel yang tertutup rapat, aku bukan lagi kasir yang lelah atau istri yang ditinggalkan. Aku adalah seorang wanita yang kembali menemukan rasa diinginkan. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng bengkel menciptakan melodi alami yang mengisolasi kami dari dunia luar. Di ruangan yang biasanya penuh dengan bunyi denting logam, kini hanya ada keheningan yang syarat akan getaran emosi. Mas Dodi masih menatapku. Tangannya yang kuat kini berpindah merangkul pinggangku, menarikku sedikit lebih dekat hingga aku bisa merasakan detak jantungnya yang stabil di balik kaos tipisnya. Ratna, kamu tidak tahu betapa seringnya aku melihatmu dari seberang jalan sana. Suaranya serak, jujur dan dalam. Melihatmu tetap tersenyum meski wajahmu sangat lelah. Aku selalu ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku menunduk, merasakan jemarinya yang kasar karena kerja keras, namun sangat lembut dalam menyentuh. Kini mengelus pipiku. Aku hanya berusaha bertahan, Mas, tapi terkadang aku merasa sangat kering. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membimbingku berdiri dan membawa kami ke sudut bengkel yang lebih privat, di mana terdapat sebuah dipan kayu kecil yang tertutup tirai kain lusuh.
tempat ia biasanya beristirahat saat lembur. Di atas dipan yang sederhana itu, ia duduk dan menarikku ke dalam pelukannya. Sentuhannya mulai terasa lebih berani, namun tetap penuh penghormatan. Ia mengecup leherku dengan perlahan, memberikan perhatian pada titik-titik yang selama ini terabaikan. Aku merasakan tubuhku merespons dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Ada kehangatan yang menjalar dari perut hingga ke ujung jari kaki. Aroma tubuhnya yang maskulin, campuran antara wangi sabun murah, aroma kopi, dan sedikit jejak oli, terasa begitu memabukkan dan nyata. Aku melepaskan jaket kerjaku, membiarkan diriku hanya dalam balutan seragam minimarket yang tipis. Mas Dodi mengusap bahuku, merasakan tekstur kulitku dengan penuh apresiasi. Kamu sangat indah, Ratna. Di tengah semua kesulitan ini, kamu tetaplah hal terindah yang pernah masuk ke tempat ini. Kami berbaring di atas dipan sempit itu. Meski alasnya keras dan hanya ada bantal tipis, aku merasa jauh lebih nyaman daripada di kasur rumahku yang luas, namun dingin. Ia menciumku, sebuah ciuman yang lambat dan penuh rasa ingin tahu, seolah ia sedang membaca setiap luka dan kerinduanku. Tangannya mulai menjelajahi lekuk tubuhku di balik kain seragam. Setiap usapannya terasa seperti pengakuan bahwa aku adalah seorang wanita yang berharga, bukan sekadar mesin yang bekerja untuk uang. Aku membalas dekapannya, mencengkram bahunya yang kokoh, seolah takut jika aku melepaskannya, aku akan kembali ke dunia nyata yang sunyi dan berdebu. Di balik dinding bengkel yang kusam, di antara tumpukan ban bekas dan mesin tua, kami menciptakan dunia kami sendiri. Dunia di mana tidak ada cicilan, tidak ada lembur, dan tidak ada truk logistik. Hanya ada dua jiwa yang saling memberi kehangatan di tengah dinginnya malam Jakarta yang tak pernah tidur. Lampu neon di langit-langit bengkel sesekali berkedip, melemparkan bayangan panjang di antara mesin-mesin yang diam membisu. Di balik tirai kain yang membatasi dipan kayu itu, waktu seolah berhenti berputar. Aku bisa merasakan setiap tarikan napas Mas Dodi yang terasa hangat di permukaan kulit leherku. Keintiman ini terasa begitu murni. Jauh dari kesan mewah, namun sangat kaya akan rasa. Mas Dodi perlahan membuka kancing seragam kerjaku satu persatu. Gerakannya tenang, seolah ia ingin memastikan bahwa aku merasa nyaman dalam setiap detiknya. Saat kain seragam itu tersingkap, aku merasakan udara dingin bengkel menyentuh kulitku. Namun segera tergantikan oleh panas dari telapak tangannya, yang kini meraba pinggangku. Mas, bisikku, hampir tak terdengar. Aku di sini, Ratna. Aku bersamamu. Gumamnya menenangkan. Ia mulai mencium bahuku dengan lembut. Bibirnya bergerak perlahan menuju tulang selangkangku. Setiap sentuhannya adalah bahasa yang selama ini kurindukan. Sebuah penghargaan tanpa syarat. Di atas dipan yang alasnya terasa keras ini, aku merasa jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Aku meremas rambutnya yang sedikit kasar, menariknya lebih dekat agar bisa merasakan kehangatannya lebih dalam. Tangannya yang besar dan kuat mulai menjelajahi bagian tubuhku yang selama ini tertutup rapat oleh rasa lelah dan kewajiban. Ia mengusap punggungku dengan pola melingkar, memberikan pijatan-pijatan kecil yang melepaskan beban di pundakku. Aku melenguh pelan saat kepalanya turun,
memberikan perhatian pada bagian perutku yang sensitif. Sensasi yang muncul begitu nyata, membuatku menggeliat pelan di atas dipan kayu itu. Di bawah cahaya lampu yang temaram, aku menatap wajah Mas Dodi. Wajah yang biasanya terlihat keras karena beban kerja di bengkel, kini tampak begitu lembut dan penuh pemujaan. Ia menatapku seolah aku adalah harta karun yang ia temukan di tengah tumpukan besi tua. "Kamu tidak perlu merasa sendirian lagi, Ratna," bisiknya, sebelum kembali menyatukan bibir kami dalam ciuman yang syarat akan dahaga yang tertuntaskan. Gelombang gairah yang sudah lama terkubur di balik rutinitas kasir minimarket kini meledak. Aku membiarkan diriku hanyut dalam ritme yang ia ciptakan. Meski tempat ini sederhana, hanya beralaskan spray tipis dan diiringi aroma oli yang khas, namun kebahagiaan yang kurasakan begitu mewah. Aku merasakan kejantanan dan kekuatan Mas Dodi yang bersahaja melindungi kerentananku malam itu. Setiap gerakan kami diiringi oleh suara deru motor yang sesekali lewat di depan gang, mengingatkan kami bahwa dunia luar masih ada. Namun di sini, di bawah atap seng yang kini mulai berhenti bersuara karena hujan telah reda, hanya ada dua manusia kelas bawah yang sedang merayakan sisi kemanusiaan mereka yang paling intim. Kami tidak butuh villa mewah atau spray sutra. Cukup kehangatan yang jujur ini untuk membuatku merasa kembali menjadi wanita seutuhnya. Udara dini hari yang menusuk tulang mulai menyelinap melalui celah-celah dinding bengkel. Aku terbangun di dalam pelukan Mas Dodi, merasakan kehangatan tubuhnya yang masih sangat terasa di kulitku. Kami berbaring dalam diam selama beberapa saat, mendengarkan suara jangkrik dan sayup-sayup klakson kendaraan yang mulai memadati jalan raya di kejauhan. Di tempat yang sederhana ini, aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan di rumah petaku sendiri. "Kamu harus pulang sebelum fajar benar-benar pecah, Ratna," bisik Mas Dodi sambil mengecup keningku lembut. Ada nada berat di suaranya, seolah ia pun enggan melepaskan momen ini. Aku mengangguk pelan, mulai merapikan seragam minimarketku yang sedikit kusut. Mas Dodi membantuku mengancingkan bagian belakang. Gerakannya masih tetap lembut dan penuh perhatian. Sebelum aku melangkah keluar dari balik tirai, ia memberikan sebuah bungkusan plastik kecil berisi roti dan susu kotak. "Buat sarapanmu. Jangan sampai telat makan lagi," katanya dengan tatapan yang sangat dalam. Aku berjalan pulang menembus sisa embun pagi. Jalanan gang masih sepi. Hanya ada beberapa pedagang sayur yang mulai bersiap. Masuk ke kontrakan yang dingin, aku segera membersihkan diri. Namun aroma sabun mandi khas pria dan sedikit jejak wangi Mas Dodi seolah masih tertinggal di ingatanku, memberikan warna baru pada dinding-dinding rumah yang biasanya terasa menyesakan ini. Siangnya, saat aku kembali berdiri di balik mesin kasir minimarket, dunia terasa berbeda. Kelelahan yang biasanya membuat bahuku merosot, kini terasa lebih ringan. Setiap kali pintu kaca minimarket terbuka dan denting bel berbunyi, aku tanpa sadar melirik ke arah bengkel di seberang jalan. Mas Dodi ada di sana, sedang sibuk membongkar mesin sebuah motor bebek. Ia tampak kembali menjadi pria yang serius dan keras. Tangannya berlumuran oli hitam. Namun, sesaat ketika mata kami bertemu di sela-sela kesibukan pelanggan, ia memberikan senyum tipis. Sebuah kode rahasia yang hanya kami berdua yang mengerti. Hubungan rahasia ini mulai mengubah caraku memandang hidup. Aku tidak lagi merasa menjadi korban dari keadaan atau istri yang terlupakan. Ada sebuah rahasia kecil yang kupelihara, sebuah sumber kekuatan yang membuatku sanggup melayani pelanggan yang cerewet
atau menghadapi kenyataan bahwa suamiku mungkin baru pulang minggu depan. Terkadang, Mas Dodi mampir hanya untuk membeli korek api. Namun, saat ia menerima uang kembalian, jemarinya akan sengaja menyentuh telapak tanganku lebih lama dari biasanya. Sentuhan singkat itu sudah cukup untuk menghidupkan kembali nyala api di dalam dadaku sepanjang hari. Aku menyadari bahwa di tengah kerasnya hidup orang kecil seperti kami, kasih sayang dan perhatian fisik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk tetap merasa hidup. 2 hari kemudian, suara deru mesin truk besar berhenti tepat di depan gang. Aku tahu itu Mas Dani. Ia pulang dengan wajah yang sangat kusam, matanya merah karena kurang tidur, dan pakaian yang kaku oleh debu perjalanan lintas provinsi. Seperti biasa, ia langsung meletakkan tasnya, mencium keningku sekilas, sebuah formalitas yang terasa hambar, lalu langsung merebahkan diri di kasur. "Mas pulang dulu ya, Rat. Capek banget. Jalur Pantura lagi perbaikan. Macetnya ampun-ampunan," gumamnya sebelum suara dengkurannya mulai memenuhi ruangan sempit itu. Aku menatap punggungnya yang bidang. Ada rasa haru melihat perjuangannya untuk keluarga, namun di saat yang sama aku menyadari bahwa cinta kami telah lama bertransformasi menjadi sekadar kerjasama ekonomi. Aku tidak lagi merasa marah atau sedih. Kedewasaan baru menyelimutiku. Aku memahami bahwa Mas Dani memberikan apa yang ia mampu, dan Mas Dodi memberikan apa yang Mas Dani lupakan. Sore harinya, aku tetap berangkat kerja ke minimarket. Saat aku sedang menyapu area depan toko, kulihat Mas Dodi sedang mencuci tangannya yang hitam di depan bengkel. Ia melihatku, lalu melihat truk Mas Dani yang terparkir di ujung gang. Ia mengangguk pelan, sebuah isyarat pengertian bahwa untuk sementara waktu, kami harus kembali ke peran masing-masing. Malam itu, saat Mas Dani terbangun dan kami makan malam dengan lauk seadanya, aku bercerita tentang keseharianku dengan lebih ceria. Suamiku tampak heran namun senang melihat perubahanku. Ia tidak tahu bahwa keceriaan ini bersumber dari kehangatan yang kudapatkan di balik pintu besi bengkel tempo hari. Rahasia itu tetap kusimpan rapi, seperti sebuah permata yang kusembunyikan di balik pakaian burukku. Kehadiran Mas Dodi di hidupku bukan untuk merusak apa yang sudah ada, melainkan untuk melengkapinya. Ia adalah pelabuhan tenang tempatku mengisi tenaga saat badai rutinitas terasa terlalu berat. Aku menyadari bahwa hidup sebagai orang kecil di kota besar ini memang keras, tapi kita selalu punya cara untuk mencari kebahagiaan di sela-selanya. Kini, setiap kali aku berdiri di balik meja kasir dan mendengar denting bel pintu terbuka, aku tersenyum. Bukan hanya karena kewajiban pekerjaan, tapi karena aku tahu, di seberang jalan sana, ada sepasang mata teduh yang selalu memperhatikanku. Aku bukan lagi Ratna yang kering dan layu. Aku adalah wanita yang tahu cara bertahan hidup, yang mencintai suaminya dengan kesetiaan yang realistis, dan mencintai rahasianya dengan gairah yang tulus. Di gang sempit ini, hidup terus berlanjut. Truk akan datang dan pergi. Mesin motor akan terus meraung. Namun di dalam hatiku, harum kopi dan aroma oli malam itu akan selalu menjadi kenangan abadi yang membuatku tetap merasa cantik dan berharga setiap hari.